Shalom yang dijaga. Ada di Zoom, yang ada di Zoom. Oke, yuk hari ini kita mau masuk, kita masih di dalam bulan ini. Ini adalah bulan kita berjaga-jaga, bulan kita berjaga-jaga dan berdoa, bulan kita menjadi sadar, bulan kita menjadi wanita mempelai-mempelai Kristus yang tidak tertidur dan berjaga-jaga, menjadi wanita-wanita Kristus, mempelai-mempelai Kristus yang matanya terus menyala di hadapan Tuhan. Ya, halo amin. Dan saya percaya itu hari ini ada buat setiap kita untuk mengingatkan kita supaya mata kita terus tetap nyala. Amin. Roh kita terus tetap membara di dalam Kristus. Yang sudah mulai redup-redup, saya berdoa, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, api yang sudah mulai padam tidak akan pernah dipadamkannya. Hari ini akan jadi jawaban, kau harus datang sama Tuhan, sang sumber api, supaya kembali kau berapi di dalam Tuhan. Ingat, iblis hanya dekat pada kompor yang dingin. Iblis hanya dekat pada kompor yang dingin. Manusia-manusia yang sudah tidak memiliki api Kristus, pasti ada iblis yang mencoba untuk siap-siap untuk menerkamu. Jadi hari ini kita harus punya strong spirit. Kita harus punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, saya harap teman-teman nanti juga bisa dengerin khotbah beberapa minggu sebelumnya. Karena ini berurutan, karena ini berkaitan erat. Ya, karena kita berkaitan erat ya, supaya benar-benar kita dapetin message-nya. Mari teman-teman dengerin ya, baru ada satu yang terupload, nggak apa-apa. Ya nanti setelah diupload semua, kalian dengerin supaya apa? Kau punya roh yang kuat, kau bisa menang dalam setiap battlefield apapun. Baik yang Tuhan bawa atas hidupmu atau yang kedua setan serang dalam hidupmu, dua-duanya kamu menang. Amin. Siapa yang mau hidupnya berkemenangan? Yakin akan ada buahnya. Waktu hidupmu berkemenangan akan ada buahnya. Ya, waktu hidupmu mulai berkemenangan di dalam Tuhan, mulai ada buah. Kalau belum muncul buah, saya mau tantang setiap kita. Sudahkah kita berjaga-jaga di hadapan Tuhan? Sudahkah kita terus berperang sama Tuhan? Ya, bersama dengan Tuhan kita rebut daerah-daerah kita ya. Yuk, kita mau baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Hari ini juga saya harap nggak lama, kalau lama ya sudah, tapi saya harap nggak lama. Ya, hari ini cuma ada berapa slide saja. So, hari ini kita mau sama-sama belajar. Ya, kemarin kita udah belajar tentang mengidentifikasi roh sejahat apa yang sedang bekerja ya. Dan saya percaya ada kuasa dari darah Yesus supaya kita hidup dalam kemenangan. But hari ini kita mau sama-sama sadar ada sebuah sumber ya, ada sebuah sumber yang itulah sumber powernya kita, namanya Roh Kudus ya. Dan kita mau sama-sama belajar di 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Next, Daud. Oh, pater sekarang ya. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Di depan sudah ada ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Satu kali lagi dengan bangkit berdiri kita akan baca firman Tuhan. Mari kita jadi agresif, amin. Kita jadi responsif sama firman, kita jadi agresif sama firman. Ya, ini adalah tanda kita masih hidup. Kalau mati gimana? Santai, nggak usah doa, nggak usah responi firman, santai aja. Tapi hari ini beda. Ya di persekutuan ini kita ditantang untuk merespon setiap firman karena apa? Kau dan saya adalah makhluk yang hidup, amin. Kata Tuhan, orang lagi ngomong, emang enak kalau dikacangin? Pasti nggak enak dong. Harusnya di apa? Diresponi. Dan hari ini kita mau sama-sama responi firman. Ya kan kau firman itu firman yang kamu, amin. Kita baca sama 1 Yohanes 4 ayat 4, 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allahku, kamu mengalah nabi palsu. Roh di dalam kamu lebih besar dari roh di dalam dunia. Saya katakan, silakan. Ya, kita
ayat enggak sih kadang untuk ngusir setan ya, mentak kamar mandi. Kamu tempat gelap, kamu selama ini benar roh dalam besar yang ada dalam malah habis di kamar mandi. Apa yang kalau camping seperti itu, yang ada dalam di besar habis itu hari selesai pipis langsung lagi dan bilang ayat sama. Enggak. Ya. Ini ayat sangat amat powerful. Yang pertama kita harus sadar bahwa ada Roh Kudus dalam dirimu. Supaya enggak lagi kamu klaim ayat, kau datang ke tempat yang paling gelap itu setan Kau datang yang paling setannya harus keluar. Ada roh dalam dan bisa main klaim ayat ini. Kita baca bagian yang paling yang sudah saya warna merah. Di situ dibilang kamu berasal dari Allah, anak-anak. Sama kita tidak lahir baru, kita berasallah tidak roh yang itu dalammu. Kau tidak lahir baru, kau tidak lahirkan kembali, tidak ada Roh Kudus besar itu dalam kamu. Kamu mengatakan firman ini berkali-kali setan akan ada dan di samping kamu dan kamu. So kau harus lahir baru. Siapa di sini yang sudah lahir baru? Oh, yang di Zoom. Oh, angkat tangan di Zoom. Oh, action, jangan angkat di beda. Ya, kasih reaction dan yang percaya. Ya, Roh Kudus ada dalam hati memeterai ketika saya Yesus. Satu itu. Yang kedua, sari kau ketika kau baru, di dirimu ada kudus. Lalu kita kudus adalah zaman kita Roh Kudus, bait alat sama Roh Kudus. Siapa di sini tinggi di rumah yang kotor, angkat tangan? Ada katakan kamunya terus bau, bersih, tidak wangi. Ada yang tinggal di tempat seperti begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus kau bait menyenang hatinya. Buang sampah dalam dirimu. Buang dosa dalam dirimu. Buang kemunafikan dalam dirimu. Buang kepalsuan dalam dirimu. Buang kepura-puraan dalam dirimu. Ya, di gereja persekutuan tampak baik, di sana kau hancuran, percuma. Jujur di hadapan Tuhan, aku orangnya ini, aku minta Tuhan pulihkan. Gak usah tampak baik. Kau jadi bait roh yang menyenang hatinya. Tadi dosa singkirin. Tiap kebiasaan yang tidak bangun beresin. Jangan pernah lagi injak itu, jangan lagi ambil. Amin. Di sini yang datang ke tempat ini sudah mandi yang tangan. Mandi pagi pastinya sudah semua. Betul? Siapa yang mau kalau habis mandi terjun ke lumpur, berendam di sana ada? Please jangan jadi orang seperti itu. Kau sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jangan pernah kembali ke lumpurmu. Halo? Jangan pernah kembali ke dosamu. Jangan pernah kembali ke lumpur yang sudah di mana Tuhan sudah menarikmu dari sana. Kau sudah dikuduskan, ya. Jadi jangan cobai Tuhan Allahmu. Ya. Sekuat apapun kita, kalau kita mencobai diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Dan hari ini kita mau supaya kita sadar bahwa ada Roh Kudus dalam hati kita. Belum percaya Yesus, hari ini saya mau tantang. Setiap kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Siapa yang sudah sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam dirimu?
So kau yakin kamu diselamatkan, amin. Kau yakin kamu selamat? Kau yakin ketika hari ini Tuhan panggil detik ini juga kau ada bersama-sama dengan Dia di surga? Kau nggak kepikiran, aduh nanti gimana mama saya, papa saya baru punya anak. Ya, anak saya punya Yesus, istri saya punya Yesus, amin. Ketika saya pulang artinya mereka dijagai penuh sama Tuhan. Amin. Lahir baru sudah? Yang di Zoom, yang belum ngerasa yakin dirimu sudah terima Yesus atau belum, kau masih belum yakin tentang selamat atau enggak. Kau masih hidup dalam dosa dan terus hidup berkubang dalam dosa. Kamu rasa kamu mau lepas tapi rasanya kok nggak bisa. Kamu rasanya mau lepas tapi rasanya kok susah. Betul, saya dulu ada di titik itu. Tapi puji Tuhan karena ada sebuah kabar sukacita yang luar biasa. Waktu ketika saya percaya kepada Kristus, maka Tuhan mengirim penolong yang lain supaya saya growing stronger. Saya bisa lebih kuat. Yang di Zoom saya mau setiap kamu yang belum percaya Yesus, terima Yesus hari ini. Saya minta 1-2 menit ke depan buat kamu yang belum terima Yesus. Yuk taruh tangan kananmu di dadamu. Dan ikuti doa-doa saya. Buat kamu yang belum terima Yesus, saya mau hari ini setiap kita sadari betul. Karena roh Allah gak akan pernah tinggal di tempat yang kotor. Kau harus disucikan dengan darah Yesus. Kau harus lahir baru. Roh Allah tidak akan tercurah, tidak akan memeterai buat setiap kita yang belum lahir baru. That's why hari ini kau harus lahir baru. Taruh tangan kananmu di dadamu yang belum terima Yesus. Kalau kamu mau hidupmu selamat dan Roh Kudus mau ada padamu, taruh tangan kananmu di dadamu. Dan ikuti doa-doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Ampuni setiap dosa-dosa saya Tuhan. Sucikan saya dengan darah-Mu. Jadikan saya ciptaan yang baru di dalam Kristus. Biar darah Yesus menyucikan roh, jiwa, dan tubuh saya. Saya berubah, saya berbeda oleh karena darah Yesus. Oleh karena Engkau Yesus. Terima kasih Bapa buat Roh Kudus yang ada dalam hati saya, yang kau curahkan dalam hati saya, dan saat ini tinggal dalam hati saya. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, so buat setiap kamu yang sudah lahir baru sadari ini, roh Allah ada dalam dirimu, ya. Nah, sekarang kamu sudah berasal dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Mudah-mudahan betul. Oh, haleluya. Praise the Lord. 1 Yohanes 3, 9, 1, 2, 3. Setiap orang yang tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Kata ia diganti namamu. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Ade, dan Ade tidak dapat berbuat dosa, karena Ade lahir dari, katakan amin. Gak ada dosa dalam dirimu, amin. Dosa keluar demi nama Yesus. Halo, amin. Now, di 1:4 yang keempat, kau sudah dari Allah, kau dosa, dan kau menjadi orang yang ditakuti. Menjadi orang yang paling diblis, kenapa? Karena akan mengalahkan antikus. Roh yang bekerja di antara orang durhaka. Roh yang sedang bekerja menghancurkan hidupmu. Karena kau terima Yesus sebagai juru selamat. Saya punya saudara anak-anak PA, punya saudara-saudara, kita pun pernah ngalamin ini. Siapa waktu lagi pengen sungguh-sungguh, iblis ada datang untuk menghancurkan kamu. Lagi pengen sungguh-sungguh nih, setan tuh ngasih godaan,
Di pencobaan, tiba-tiba setan, macam-macam. Rumah tiba-tiba di setan gitu. Kenapa? Karena benci orang sungguh. Iblis tidak takut kamu Alkitab tiap hari. Iblis nggak takut pakai kalung salib. Iblis takut sang yang ketika dan berkata, ini ayah saya dan saya Pak. Iblis takut orang-orang iman. Takut bukan orang yang salib, tapi betul-betul di dalam hatinya ada salib Kristus. Iblis paling takut sama orang yang tiap hari pikul salib. Dan saya kasih topi salut sama saudara-saudara saya yang ada di ujung yang hari ini kena persekusi. Saya mau katakan ada saudara murid juga yang kena persekusi. Josi, Sia, Sarah, saya salut, saya topi buat kalian. Why? Kau perang lawan iblis. Dan saya bilang itulah tanda orang sungguh-sungguh iblis datang serta. Amin. Kau kasih untuk mengalahkan antikris. Baca. Sekarang kita bahas yang ini. Sebab di sini rohnya teman-teman. Roh kecil. Artinya adalah perlambang dari Roh Kudus. Kudus itu penolong. Amin. Roh Kudus itu kan kuasa. Roh Kudus bukan hanya dipakai kahi. Ya, itu bukan itu, bukan sesuatu. Tapi dia adalah pribadi. Roh Kudus ini hanya besar sekali yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kata besar di sini bukan ukuran besar ya. Terus nggak ngapain saya badan besar gitu ya kayak surak gitu ya. Kan. Kata besar di sini arti mighty, perkasa, great, luar biasa. Tahu kata perkasa artinya satu orang ini lawan orang itu ya pasti menang. Kan berapapun pasti itu yang disebut perkasa. Nggak ada perkara lawan itu perkara. Itulah roh kata besar di sini bukan rohnya besar. Terus itu nggak punya otot, bukan. Rohnya besar, perkasa, kuat. Itu yang penolong dan ada dalam hatimu. Amin. Makanya sekarang setiap ada apapun minta tolong sama roh yang besar ini. Setiap kamu ngamin apapun sekarang, minta tolong sama Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Dengar baik. Kau akan nemuin jawaban di luar sana. Kamu gak akan jawaban masalah melalui mamamu, papamu, kakak bapak pendeta, kok ade, cilin, kayor. Kau menemukan jawabanmu hatimu. Kau bertangan Roh Kudus datang. Roh Kudus yang besar dan perkasa. Tolonglah. Maka sekonyong dia akan datang memenuhimu. Sekonyong dia datang dan menolong. Amin. Sebab Roh Kudus ada dalam kamu, sadar Roh Allah ada dalam diri. Halo. Ya, yang kadang cuman jadi slogan, hei Roh Kudus ada dalam dirimu, harus kita sadari. Roh Allah ada di saya, Roh Kudus dalam diri saya. Dan kata besar sekali lagi ini bukan bicara badannya, tetapi bicara soal maha kuasanya Tuhan. Amin. Maka dari itu, dari semua yang ada dalam dunia, maka setiap roh-roh jahat yang mau coba untuk ganggu kamu, dia akan bertekutut di bawahmu. Kenapa? Karena kamu punya Roh Kudus yang besar. Next. Di 1 Yohanes 4 yang keempat sebelumnya. Kalimat kata kamu berasal dari anak saya bukan. Benjamin itu anak saya bukan. Maka semua apa yang ada pada adik ada dalam diri Benjamin, right? Begitu juga sama ini. Kamu lahir dari Allah, kamu berasal dari Allah.
maka segala apa yang ada pada Allah ada padamu. Halo? Segala apa yang ada pada Allah ada padamu. Allah kudus? Kau kudus. Allah mengasihi? Kau bisa mengasihi yang bersenyakiti? Kau bisa orang yang bersalah? Luka hati, pahit. Ini kan dimana masukin pintu yang Tuhan sudah bentuk kamu pas true yang sudah tuh hati. Ini kayak kata waktu minggu pertama gue ngomong hati. Ya, beres hati, ada sakit hati. Amin. Minta sama Tuhan, berasal artinya kau untuk mengampuni orang bersalah sama kamu. Sesat apa kamu? Kok nggak bisa? Oh, minta tolong. Roh Kudus yang nggak ampunin. Terlalu sakit terus. Tolong saya, tapi saya mau ampuni. Tapi saya mengampuni Pak, ya Mama yang bersalah saya. Ini saya mau urusan untuk mengampuni. Saya minta Roh Kudus, berikan kasihnya Bapa penuh dalam dirinya. Roh Kudus akan kasih. Amin. Resin, kamu dari Allah. Bapak, maka kau pasti kudus. Itu soal pola fikir tanonya. Sekarang so kenapa untuk dosa? Kudus ya. Saya Tuhan ya. Yang diurang harus takut. Apa mau? Takut sama Mas. Kau berasal dari atau dari Allah. Benjamin kira nangis begini. Ada susu. Dia sangat peduli sama hal. Dia nangis. Apa mamanya? Susu. Peduli besok atau enggak besok satu jadian dari tempat diminta susu. Karena hitung 3 jam dia itu normal. Peduli itu. Apa kita disuruh seperti itu? Apa yang kamu perlukan? Kamu takut apa? Yang kamu khawatirkan. Kenapa minta Kudus? Hello. Tahu kak, dari ini kamu berasal dari Allah. Amin. Di dalam Tuhan ada kekhawatiran. Di dalam Tuhan hanya ada kepastian. Jaminannya satu, kamu pasti berhasil. Jaminannya satu, kau lebih daripada pemenang. But kok buktinya kok saya nggak lulus PNS, saya nggak lulus CPNS, good. Bersyukur karena itu bukan dari Tuhan. Segampang itu kok. Aduh, kenapa harus kecewa sih, saya bingung. Kamu sudah berdoa? Sudah. Kamu sudah kerjain sebaik mungkin? Sudah kok, saya totalitas saya ngerjain ini. Good kalau gitu, memang itu bukan dari Tuhan, sesimpel itu. Clear sampai sini? Kau berasal dari Allah, maka semua apa yang Allah punya adalah bagianmu. Termasuk Allah itu mighty, Allah itu kuat. Maka kau harus jadi kuat. Maka kau memiliki kekuatan yang sama-sama seperti Bapa. Next. Maka dari itu di Efesus 6 ayat yang ke-10 kita baca. Ini ayat muncul karena apa? Bukan Paulus nuntut, no. Karena Paulus tahu ada roh yang mighty dalam dirimu. Ada roh yang perkasa dalam dirimu. That's why di sini ditulis Efesus 6 ayat yang ke-10 dibilang apa? Akhirnya kalau Efesus 6 itu dipakai kata hendaklah. Kata hendaklah tuh ya hendaklah kamu minum gak apa-apa. Tapi lihat pakai bahasa Inggrisnya. In conclusion, what? Be strong tuh jadilah kuat. Artinya nggak ada opsi di sini untuk jadi lemah. Saya putusin untuk jadi lemah. Saya putusin untuk nggak mau mengampuni. Saya putusin untuk terus ada hidup dalam sakit hati. Saya nggak mau hidup dalam kelimpahan. Apa itu kelimpahan?
Saya biar jadi miskin. Miskin itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. No, 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 no. No, no in the name of Jesus. Nggak ada kelemahan. Kelemahan bukan bagian kita, amin. Kata strong in the Lord itulah bagianmu. Kau sanggup, kau kuat, amin. Apapun masalahmu kau pasti bisa nanggulanginya. Katakan amin. Be strong in the Lord. Jadilah kuat. Nggak ada opsi untuk jadi lemah. Dan jangan pernah milih untuk jadi lemah. Halo, amin. Jangan pernah milih. Ngerti ya kata pilihan ya. Ini ada air aqua dan ada kopi. Ini kopi. Pilihan itu segampang ini loh. Saya datang dan saya pilih mana yang terbaik buat saya, itu pilihan. Waktu ada masalah datang, bertubi-tubi datang, tinggal pilih. Tuhan, aku mau kuat, aku mau terus tetap kuat di dalam Tuhan dan aku pasti bisa kuat. Masalah beres hari ini. Itu milih kuat. Kalau milih lemah gimana? Tidur gak bisa, stres, pikiran overthinking, 24 jam terjaga kayak satpam. Kayak CCTV di kamar saya itu ya, di kamarnya Ben itu 1 kali 24 jam mantau, terus gak bisa tidur. Ngapain begitu sih? Itu yang namanya pilihan. Ya, waktu saya lagi bagi detik ini, saya lagi bagi dipikir gak ada masalah, saya lagi ada masalah kerjaan. Tadi malam saya begadang, saya baru tidur jam 5. Terus saya tuh kayak gak bisa tidur, ini kerjaannya belum beres, Terus saya ingat satu peristiwa di mana waktu Yesus sama murid-muridnya nyebrang ke danau. Angin badai besar banget, betul. Ingat peristiwa itu, ngapain Tuhan Yesus? Sleep. Iya ya, kayak gak percaya banget saya punya Tuhan, bobo aja. Tuhan, saya gak bisa, ini di luar kontrol saya, saya gak bisa bikin apa-apa. Dan saya mau tidur karena nanti siang saya mau melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidur sampai jam 8 pagi. Be strong dan jadilah, yuk pilih. Pilihlah berkat. Ya, ini kutuk nih ceritanya, ya. Jangan pilih kutuk dong. Ya, jangan pilih jadi lemah. Ya, jangan pilih kepikiran, kebawa emosi, kebawa perasaan, baper nggak perlu. Udah nggak musim. Tentara mana yang waktu lagi perang, istri saya apa kabar ya? Lagi perang nih, mau tembak-tembakan nih. Aduh, anak saya belum beli susu lagi, nggak ada. Dia cuma satu, kepala mana, musuh mana yang harus gue headshot nih, asik nih, ngerti? Istri dan keluarga urusannya siapa? Komandannya. Yang sudah pasti akan ngirimin susu, kehidupan buat anak, kebutuhan kondisi. Selesai. Be strong in the Lord. Halo, amin. Yuk, kita bangkit ya. Bukan bangkit dari tempat duduk. Mari ayo bangkit. Ada yang udah bangkit ya. Responsif, bagus. Agresif, bagus. Waktu tadi saya siapin ini, Roh Kudus cuman kasih ya, Roh Kudus cuma ngingetin ada be responsif, be agresif. Waktu ngingetin ini ayo, murid-murid Tuhan, come on. Yang sudah lama apinya udah mulai padam, hoi, jangan-jangan kamu udah lama gak agresif lagi di hadapan Tuhan. Jadi agresif, jadi responsif. Be strong in the Lord, amin. Yuk kita bahas satu-satu kalimat ya. In conclusion, be strong in the Lord. Ini pakai kata amplified, makanya teman-teman saya seneng kalau baca Alkitab itu 2 bahasa. Biasanya saya kalau baca Alkitab 2 bahasa ya. Saya coba kalau udah gak ngerti bahasa Indonesianya kayak gak enak nih, saya mulai cari bahasa Inggrisnya. Ya, draw your strength from him, artinya be strong in the Lord. Kata jadilah kuat di dalam Tuhan, artinya apa? Kamu menarik kekuatan dari dia. Aku tarik kekuatanmu Tuhan dalam nama Yesus. Ya, gitu ya. And be empowered through your union with him. Dan diperlengkapi, dikasih kuasa, di empower tuh kayak apa ya? Kamu dikasih setrum yang empower. Ini kalau baterai handphone itu empowered itu baterai udah duit dicas. Das, penuh. Baterainya cepat. Clear? Melalui apa? Your union with him.
Jadi saat teduh ini kunci. Hubungan pribadi sama Tuhan tuh kunci kekuatanmu. Waktu nggak bangun hubungan yang karib dengan Tuhan, sekali lagi saya mau bilang, waktu kau nggak membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, kau kehilangan kekuatannya Tuhan. Brother, tapi saya tiap hari saat teduh, saya bisa ngobrol setiap hari sama Merlin, tapi bisa setiap hari ngobrol tanpa ada hati ikatan di sana. Bisa aja. Bisa? Punya pernah teman punya nggak teman basa-basi doang? Nah, itu tuh. Ketemu sih, ya cuman basa-basi doang. Yang disebut dengan union with him itu tuh, come here. Ya. Yang disebut dengan union itu bukan gini ya, Yud apa kabar? Bahasa basi. Saya nanya keadaan dia nanya keadaan saya, just it. Tapi yang disebut union itu benar-benar menjadi satu dengan Tuhan. Makanya saat teduh garing itu saya bingung. Karena setiap saat teduh pasti saya dirangkul Tuhan. Saya ngalamin hadirat Tuhan. Saya ngalamin jamahannya Tuhan. Saya ngalamin disentuh sama Tuhan. Amin. Itu yang disebut dengan union. Bukan aktivitas rohani yang harus kamu lapor ke pembimbingmu melalui form kesungguhan. No. Tapi betul-betul setiap hari Tuhan aku rindu sama Engkau. Tuhan penuhi aku. Tuhan bicara sesuatu sama aku. Itu union. Jadi satu, isi hatinya Tuhan ada dalam isi hati saya. Isi hati saya didengar sama isi hatinya Tuhan. Ngerti? Itulah yang disebut dengan union. Thank you. Itu union jadi satu. Bukan cuma sekedar basa-basi, ngerti ya? Tuhan gak cuma ditemuin tiap hari Minggu atau tiap hari Sabtu guys. Setiap hari. Amin. Nah itu, kau akan nemu yang namanya apa? Kuasa di sana. Kau akan dapat kekuatan dari Tuhan di sana. Amin. Ngerti ya? Saya mau setiap kita ngerti prinsip ini. Karena kalau cuman sekedarnya, kau nggak akan ngalamin apa-apa. Kalau kau cuman datang sama Tuhan karena formalitas, kau tidak akan mengalami ikatan, boundaries, gak akan ngalamin kelekatan sama Tuhan. Siapa yang mau berubah saat teduhnya? Nah, mau? Yuk sekarang praktekin. Setiap pagi datang sama Tuhan dengan hati yang bersyukur, datang sama dengan Tuhan dengan pujian, datang sama Tuhan dengan penyembahan yang paling baik yang bisa kamu kasih sama Tuhan. Saat teduhmu pasti berbeda. Oke? Jadi ya, Efesus 1 Yohanes 4 ayat 4, balik lagi ke yang tadi Pat. Kamu berasal dari Allah dan roh yang besar itu ada dalam diri kamu. Oke? Roh Kudus kuat? Roh Kudus kuat? Roh Kudus yang sama yang ada dalam diri Yesus pengen juga kamu kuat sama seperti Yesus. Efesus 6. Lanjutnya ayat yang ke-10. Bagaimana caranya kamu kuat? Be strong in the Lord, itu sebuah panggilannya kita. Bukan sebuah pilihan, itu benar-benar sebuah harusan untuk jadi kuat. Gimana caranya untuk jadi kuat? Union with Holy Spirit. Menjadi satu dengan Roh Kudus. Amin. Ngapain kita jadi kuat? Buat apa kita kuat? Next. Ini. Kenapa kamu perlu roh yang kuat? Di Efesus 6 ayat yang ke-11. Boleh satu orang bacain buat kita yang ada di sini? Efesus 6 ayat yang ke-11. Kenapa kita perlu roh yang kuat? Ya. Roh Kudus pasti kuat. Roh Kudus yang sama pengen kita kuat.
Buat apa? Ini. Efesus 6 ayat yang ke-11. Oke, ada yang mau bacain? Efesus 6 ayat 11. Oh, Daud. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yes. Kenapa kamu harus kuat? Untuk supaya kamu bisa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tujuannya buat apa? Supaya kamu dapat bertahan. Bukan hanya bertahan, kamu dapat keluar, kamu dapat melawan, kamu dapat menang. Melawan apa? Aha. Kau harus, ini kemarin ya yang ada di Jayapura ya, dapat ini. Kau harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kau menang melawan tipu muslihat iblis. Artinya kalau kita tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita kena tipu. Nah itu. Makanya hidup kita babak belur. Kenapa? Karena selalu kena tipu iblis. Kan lu punya paman kali. Bisa lah kalau gak ada kerjaan kan. Iya gak ada kerjaan. Bisa lah pakai koneksi orang dalam. Paman lu kan ada. Oh iya juga ya. Ya. Udah mulai gak ngandelin Tuhan tuh. Mulai gak ngandelin Roh Kudus tuh. Baca ayat next selanjutnya Pat. Ini yang terjadi, kita langsung baca 2 ayat. Efesus 6 ayat yang 11 dan berikutnya Efesus 6 ayat 12. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan dan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat. Nextnya apa? 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ya sudah ada di dalam. Balik lagi ke Efesus 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu enggak dibodoh-bodohin sama iblis. Di 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga, ini yang disebut dengan roh antikristus. Saya akan jelasin sedikit. Dan setiap roh yang tidak mengaku, siapa? Tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, titik, sampai sini dulu. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Nah ini yang sedang terjadi, yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, inilah roh yang memerintah di Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat 12 atasnya. Nah, karena peperangan kita bukan lawan orang-orang di bumi ini pakai bahasa sehari-hari ya, terjemahan sehari-hari Indonesia, melainkan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat itu, itulah roh antikris. Mereka lah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas. Wih, ngeri. Dia kontrol dari atas. Makanya peperangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi roh-roh jahat di udara. Amin. Dan itulah roh yang disebut dengan roh antikris. Apa sih kok maksudnya? Roh yang tidak mengaku Yesus, yang tidak berasal dari Allah, itulah roh antikris. Artinya apa? Roh ini sedang bekerja di antara kita, membuat kita nggak lagi percaya sama Yesus. Roh ini yang bekerja di tengah-tengah kita. Roh ini yang buat kita sekali lagi, buat kita tidak percaya sama Yesus. Mungkin kamu pernah dengar, udahlah gak usah sungguh-sungguh sekali. Jangan kamu hidup terlalu sungguh-sungguh lah, ekstrim-ekstrim banget sih hidupmu sama Tuhan, agak santai lah. Ya dosa-dosa dikit gak apa-apa kali. Minum-minum sedikit gak apa-apa lah. Ngerokok-ngerokok sedikit gak apa-apa lah.
Ya enggak? Itu adalah roh antikris yang sedang bekerja di tengah-tengah dunia, yang lagi ada di antara orang-orang yang tidak percaya, yang membuat kita sekali lagi akan ditarik keluar dari keselamatan, yang tadinya sudah dari gelap menuju terang. Nah, ini roh ini nih narik lagi kepada kegelapan. Itu yang disebut dengan roh antikris. Ya. Penyesat-penyesat, nah itu dia. Ya, roh ini bisa nggak bekerja melalui orang? Oh, bisa sekali. Itu tadi beberapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu kita belajar tentang roh Isabel, betul? Roh yang sama yang bilang, ngapain kamu hidup sungguh-sungguh? Ngapain kamu ikut-ikut persekutuan-persekutuan seperti itu? Ngapain sih? Ada kalimat-kalimat yang begini, toh hidup kamu sama-sama aja, mama lihat. Toh hidup kamu kayaknya sama aja seperti yang kakak lihat, nggak ada perubahan. Sudahlah, ngapain kamu ikut persekutuan-persekutuan itu? Bikin buang-buang waktu, lebih baik yuk ikut kita kemana kek. Wah, ngerti? Itu Isabel, itu roh antikris. Dia coba tarik, iya juga ya. Ngapain saya hidup sungguh-sungguh ya? Orang di luar sana kok kayaknya happy tuh. Orang di luar sana nggak hidup sungguh-sungguh berhasil tuh. Orang di luar sana nggak hidup sungguh-sungguh sukses. Orang di luar sana begitu diberkati. Kok saya nggak punya uang sih? Mulai di sini, benar juga ya, benar juga ya, benar juga ya. Nah, ini udah mulai kemakan tuh roh dusta tuh tadi tuh. Ya, udah mulai kemakan tuh dusta iblis. Ya. Udah mulai kemakan tuh tipu daya muslihat iblis tuh. Makanya kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita tidak dibodoh-bodohi sama iblis. Perlengkapan senjata Allah ada apa aja? Efesus kita baca cepat. Kemarin itu kita baca. Apa aja tuh? Yo, satu, berdirilah, tegap, berikat pinggang, kakimu, kerelaan untuk memberitakan, dan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan, dan yaitu firman Allah. Oke, ada berapa item? Ada beberapa perlengkapan? Berikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, pedang roh, dan terakhir, ketopong keselamatan dan pedang roh, betul? Ada 6, betul? Pakai semua tiap hari. Ikat pinggang kebenaran kemarin sudah dibahas ya, mungkin Kak Esther juga udah bahas. Ya, menjaga kekudusan dalam keuangan dan juga dalam kekudusan. Ya, ikat pinggang kebenaran, yaitu untuk menutup aurat atau menutup bagian alat vital, alat kelamin dari prajurit. Ya, bicara soal kekudusan. Ikat pinggang yang sama dipakai juga untuk mengikat uang di situ. Ya, bicara soal apa? Kekudusan dan juga kudus benar dalam keuangan. Berbaju zirah keadilan ya. Baju zirah keadilan juga bicara soal 2 hal. Yang pertama, enggak melakukan firman sepotong-sepotong. Semua firman dilakukan, dikerjakan semua. Dan yang kedua, menjadi pendoa, menjadi orang yang bersyafaat di hadapan Tuhan. Ya, berdoa untuk minta apa? Keadilannya Tuhan. Ya, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, mau waktu beritain Injil ogah-ogahan atau terpaksa atau gimana? Karena ini harus kerelaan. Kau kakimu harus rela. Arti kata berkasutkan kerelaan itu apa? Tuhan kemanapun Tuhan mau untuk saya bawa, saya ikut. Itu rela. Kalau masih mikir-mikir, jangankan beritain Injil. Kamu pikul salib aja enggak tuh berarti ya. Come on man, ya. Ayo, jangan mikir-mikir. Rela aja ikut Tuhan ya. Relalah menderitakan Injil damai sejahtera, oke? Saya enggak akan bahas lama karena nanti waktunya enggak keburu. Dalam segala keadaan pergunakanlah. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan. Mulai baca Alkitab, mulai memperkatakan firman, amin. Dan yang berikutnya, terimalah ketopong apa? Apa ketopong keselamatan? Bahwa segala sesuatu sudah diselamatkan oleh darah Yesus, amin.
Darah Yesus sudah menyelamatkanmu, termasuk masa depanmu, kehidupanmu, keluargamu, pasangan hidupmu, keuanganmu, anakmu. Kamu bisa sebutin itu. Sehingga iblis gak lagi menuduhmu, iblis gak bisa lagi membuat kamu menjadi membodohimu di pikiran. Kenapa disebut ketopong keselamatan? Apapun yang iblis buat, ting begitu nyampe sini. Sorry iblis, semua sudah selamat. Masa lalumu tuh masa lalu yang sudah tidak akan pernah dipakai Tuhan. Betul. Kalau masa lalu saya mungkin saya tidak dipakai Tuhan. That's why saya ada di titik ini. Saya sudah ditebus dengan darah Yesus. Saya selamat. Iblisnya bingung mau nyerang kamu dari mana. Amin. Berikutnya adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Semuanya dipakai. Ya. Semuanya dipakai dalam hidupmu. Amin. Supaya kamu bisa bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Next. Ya sekali lagi, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya kalau misalnya ada ada orang yang bikin kamu marah, kamu jangan marah sama orangnya. Keliru. Karena memang orang itu dalam tanda petik ya, nanti pulang dari tempat ini kamu memang dirasuk si jahat, bukan itu. Tetapi orang itu dipakai dalam tanda petik, membuat sebuah event atau peristiwa untuk menyakiti hatimu. Supaya kamu gak lagi percaya sama Kristus, supaya kamu hidup di dalam sakit hati. Ngerti? Jadi perangi roh-roh jahat yang di udaranya. Ngerti sampai sini? Saya nggak mau lagi ada dengar hal-hal bodoh dari tengah-tengah kalangan para murid. Kenapa kamu nggak PA? Saya lagi benci sama itu kelompok PA yang satu itu. Saya benci sama itu, katanya murid kok. Kok murid kelakuannya kayak gitu sih? Ngerti? Bukan salahnya. Tapi event itu dipakai untuk iblis supaya kamu gak percaya lagi sama Tuhan. Jelas sampai sini? Ya. Jadi yang harus diperangi adalah roh jahatnya. Kenapa hati saya terluka ya? Kenapa orang ini nyerang saya? Kamu langsung terhubung sama Roh Kudus. Mundur selangkah, tutup pintu, ceret. Roh Kudus yang besar. Saya nggak tahu kenapa ini peristiwa datang. Dan hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap kuasa yang dibalik ini, yang mencoba untuk mencuri damai sejahtera saya usir keluar demi nama Yesus. Clear? Ngerti? Nah, nanti kita akan belajar gimana cara beroperasi dengan Roh Kudus. Sadap. Next. Ya, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus berarti tidak berasal dari Allah. Sekali lagi, roh antikris itu bekerja melalui orang, melalui sehari-hari. Pernah ngalamin rasa lelah, lemes, nggak mau datang persekutuan, nggak mau datang PA, ya, datang PA tuh, ya terpaksa gitu ya. Ngerasa kayak mau PA tuh berat gitu, tapi setelah PA, dapat sesuatu yang baru, malah semangat kebakar lagi. Pernah? Memang roh jahat ini, si kelelawar ini lagi menghisap darahmu. Roh kelemahan ini, ya, itu menghisap energi kita. Aduh, kok kayaknya lemes banget ya. Aduh, kok kayaknya nggak siap untuk PA ya. Aduh, batalin dah. Batal. Nah, si roh antikris berhasil masuk. Roh yang bawa kita akhirnya tidak lagi percaya Yesus. Ya, padahal begitu PA, justru malah ada api yang baru keluar dari dalam hatimu. Loh kok kayak gini ya? Kok tadi lemes? Begitu PA kenapa malah jadi semangat? Ya itu. Karena roh antikris terus menarik kamu ke bawah. Segala daya dan upaya dia tarik kamu supaya kamu gak hidupnya gak sungguh-sungguh. Amin. So jangan mau termakan sama jebakannya iblis. Yang sudah gimana kok? Iblis harus bayar harga. Saya senang kata Kak Yorga, iblis harus bayar mahal atas hal ini. Iya. Kalau kamu ngerasa kayak kok tapi bener hidup saya kemarin habis dibodoh-bodohin sama iblis. So now you rise up.
Kamu bangkit dan kamu bilang, iblis lu akan bayar harga mahal buat ini. Siap-siap iblis. Lari tunggang langgang lihat kamu, amin. Itu yang namanya bangkit. Amin. Kalau lemes gimana? Memang saya makhluk yang tidak berguna. Saya makhluk fana yang selalu hidupnya begini-begini saja. No, itu nggak bangkit. Itu namanya pasrah pada keadaan. Dan Tuhan gak suka itu. Kenapa? Karena roh yang ada padamu besar. Amin. Mighty. So kamu harus bangkit. Enggak dalam nama Yesus. Patahkan segala kuasanya ya. Next. Now, ini slide yang terakhir. So kita harus beroperasi di dalam Roh Kudus. Apa maksudnya? Ini dia. Ya. Saya kasih gambar singa yang mengaum. So nggak ada excuse, nggak ada tempat untuk kamu bermanja-manja sama kelemahan. Nggak ada waktu, nggak ada tempat kamu bermanja-manja sama kelakuan anak kecilmu, childhoodmu, kekanak-kanakanmu, childishmu. Kau harus keluar dari sana, ya. Kau harus bermulai sadar, kau harus mulai beroperasi. Sekali lagi karena perlengkapan senjata Allah tidak akan pernah bisa dipakai sama bayi. Perlengkapan senjata Allah hanya bisa dipakai sama orang-orang yang sudah dewasa di dalam Kristus, amin. Siapa yang mau jadi dewasa dalam Kristus? So jadilah demikian, kau akan dewasa dalam Kristus. Tinggalkan dong masa anak-anakmu. Begitu nggak disapa, nggak dikunjungi, marah. Tinggalin anak-anakmu. Beralih kepada kedewasaan Kristus. Now kita akan beroperasi dalam Roh Kudus. Yuk kita baca. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Sedikit aja ini, sedikit aja. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Satu orang please bacain buat kita. Mazmur 33 ayatnya yang ke-6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ya, sadar ya. Nah, sekarang kamu sudah jadi kuat. Kamu mau terus bertumbuh dan menjadi kuat, ini yang harus kamu lakukan tiap hari. Kalau nggak dilakukan, jangan salahin Koade ya. Jangan salahin Cimerlin, jangan salahin Kak Yorga, jangan salahin pembimbing, jangan salah siapapun. Jangan salahin pohon kelapa, jangan salahin cuaca, jangan. Ini udah gua ajar, oke? Ini udah saya ajarin ya. Perhatikan baik-baik, inilah cara kerja supaya kamu fight back kuasa kegelapan. Kamu pukul mundur kuasa kegelapan, ini caranya. Oleh firman Tuhan, oleh apa? Oleh apa? Jadi langit, bumi, segala isinya jadi oleh karena apa? Dan oleh apa? Nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Kalau segala tentaranya di sini bicara soal bintang-bintang di langit, bicara soal galaksi, bicara soal meteor dan teman-temannya, ya. Segala tentaranya. Nah, oleh firman Tuhan, firman itu apa? Langit dijadikan dan oleh nafas dari mulutnya. Nafas dari mulutnya bahasa aslinya adalah ruah atau roh Allah. Kejadian yang pertama. Kita buka kejadian yang pertama. Shoot. Sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan siapa yang ada di situ? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nih, lihat ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu Terang itu jadi. waktu Bapa berfirman, jadilah terang. Maka roh yang sedang melayang-layang di permukaan air itu, dia merubah gelap, bam, jadi terang. Itulah mujizat penciptaan. That's why hati-hati sama mulutmu. Karena apa yang kau katakan mulai dari sekarang dengan penuh kesadaran roh Allah karena roh Allah ada dalam dirimu. Bisa jadi. Bisa jadi. Next ke slide.
Ya. So kita gimana caranya beroperasi bersama dengan Roh Kudus? Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, waktu kita mengucapkan janji firman Tuhan, waktu kita mengucapkan apa yang kamu dapat dari saat teduhmu, bam, di dalam perkataanmu, kau berkata-kata, telingamu dengar, maka itu Roh Kudus akan mulai bergerak, bam, dan membuat apa yang kau katakan jadi. Amin. Itu kau beroperasi dalam Roh Kudus. Sekarang masalahmu apa? Apa masalahnya? Masalah finansial, masalah hutang. Ya, yang di Zoom sana, kau punya masalah hutang yang begitu besar. Now, kau harus punya spirit yang kuat. Jangan lemah. Jadilah kuat. Karena kau harus kuat supaya kau bisa berperang. Kau bisa beroperasi dalam Roh Kudus. Kau bisa memenangi semua battlefield dalam hidupmu. Kau harus jadi kuat dulu. Jangan hidup dalam kelemahan, amin. So katakan, jadilah kuat aku dalam nama Yesus. Maka kau akan jadi kuat. Amin. Tuhan, aku bangkit saat ini. Setiap intimidasi dosa iblis keluar dalam nama Yesus. Itu beroperasi dalam Roh Kudus. Perkatakan firman. Setiap janji Tuhan. Now tadi, kamu sudah bangkit. Tuhan, saya punya masalah keuangan. Saya punya masalah finansial. Siapa yang mau finansialmu, finansial bukan finansial gitu ya. No, financial. Keuanganmu diberkati Tuhan. Siapa yang mau keuanganmu diberesin sama Tuhan? Ayo sekarang beroperasi dalam Roh Kudus. Katakan kamu berdoa sama Tuhan, Roh Kudus, saya punya masalah ini. Saya minta janji firman-Mu dikasih tahu. Perkatakan janji firman itu. Ya. Di dalam nama Yesus. Katakan nanti ya. Misal masalah keuangannya apa? Masalah hutang. Bapa, di dalam nama Yesus, semua hutang aku perintahkan. Enyah dari dalam kehidupanku. Halo. Belum jadi tuh kok. Ya, emang manusia-manusia nggak punya iman ini loh. Matius 17 ayat 20. Waktu alam bawah sadarmu bilang nggak berhasil itu akan nggak berhasil. Waktu kamu memperkatakan berhasil nggak ya, udah pasti nggak berhasil. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah. Maka gunung ini akan pindah. Dan gak ada yang apa? Oh, kamu paling seneng garis bawah ayat ini, betul? Garis bawah hina, memang itu bagianmu, amin? Gak ada yang mustahil buat kamu. So punyalah iman sebesar biji sesawi aja. Tuhan sudah kasih. Peliharalah dengan membaca firman yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Punya Alkitab? Baca supaya imanmu besar sebesar biji sesawi. Tuhan gak perlu sebesar biji mangga, enggak. Buat khusus mindahin gunung doang. Cuma sebesar biji sesawi. Tuhan gak perlu sebesar biji mangga. No, sebesar biji sesawi. Artinya kalau kamu benar-benar mau bersekutu sama Tuhan. Gak hanya sebesar biji sesawi. Sebesar biji nangka, biji mangga kamu bisa sebutin. Biji yang paling gede. Ada buat hidup kamu, amin. Iman itu terjadi buat hidup kami, amin. So come on. Ya, gunung Mukatam yang ada di Mesir. Ya, itu adalah gunung yang benar-benar ada sebuah gunung yang lahir tercipta karena sebuah mujizat. Karena sebuah tekanan, orang-orang Kristen di sana dipersekusi. Ya, dia yang persekusi itu, yang menindas mereka, yang bully orang-orang Kristen, dia baca di dalam satu kitab. Dan kitabnya itu tadi, kalau berkata-kata gunung ini pindah, maka pindah. Masa orang Kristen bisa bikin itu? Akhirnya dikumpulin semua orang-orang Kristen. Dan yang bully, ketuanya, gengnya gitu ya. Dia bilang, kalau memang kamu orang-orang Kristen bisa buat gunung ini bergeser, maka kami akan datang menyembahmu. Kami akan datang dan kami akan percaya Yesus. 3 hari ada hamba Tuhan, dia berdoa. Dan dia dikasih tunjuk, pergi ke satu orang, ya Simon the Patriarch, Simon si penyama kulit.
Dan akhirnya ketemu sama Simon itu bilang ayo kita berpuasa lagi. Dia puasa beberapa hari. Dan waktunya tiba, orang-orang Kristen di situ udah berkumpul dengan gemetar. Karena begitu nggak terjadi, orang Kristen akan dibunuh. Beberapa mungkin akan diusir dari Mesir. Setelah berdoa, mereka berkumpul dan mereka cuma bisa menatap langit, dia menatap gunung itu dan dia orang ini berkata, di dalam nama Yesus gunung pindah. Itu terjadi gempa dan gunungnya geser krek. Di sini ada cekungan yang saat ini sampai detik ini jadi tempat di mana orang-orang Kristen Mesir itu Koptik Mesir itu kumpul berdoa di sana. Ngerti? Ini kejadian. Yesus ngomong ini bukan main-main. So what is your mountain? Gunungmu apa? Sebutin. Usir. Keluar. Geser masalahnya. Halo amin. Halo amin. Amin. Iya. Kau hanya perlu iman sebesar biji sesawi. Waktu kamu berkata-kata, percaya itu terjadi, maka itu akan terjadi padamu. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Oke, sudah dapat? Silakan. Satu orang boleh bacain. Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi berkata, perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai, kuberikan kepadamu. Di nama Yesus demi Kristus nama itu berjalan. Petrus ngerti prinsip beroperasi dalam roh. Lihat ini baik-baik. Demi nama Yesus orang Nazaret itu ngapain? Dan orang itu berjalan. Ngerti? Waktu kamu berkata-kata, boom. Ini saya bilang waktu saya lagi ngerung ini nih. Tuhan cuma ingetin kata, command it. Perintahkanlah itu. Maka itu akan terjadi padamu. Amin. Maka dari itu, gak ada tuh kita kalah-kalah, gak ada tuh kita loyo-loyo tuh. Yo apa sih sekarang masalahmu? Praktekinnya apa masalahmu sekarang yuk. Apa masalahmu? Masalah keluarga. Dapetin janji firman-Nya. Di dalam firman Tuhan apa ngomongin keluarga? Satu orang di dalam keluarga kamu diselamatkan. Seisi rumah akan dikatakan. Demi nama Yesus. Keluargaku pasti selamat. Karena aku di dalam keluarga ini sudah selamat. Dan iblis keluar dalam nama Yesus. Iblis kau keluar demi nama Yesus dalam hidup keluargaku. Clear? Maka dari itu gak ada kita lemah-lemah. Gak ada kita kalah dalam peperangan. Amin. Kita pasti lebih daripada pemenang. Apalagi? Apalagi? Masalahmu apalagi? Dapetin janji firman Tuhan dan perkatakan. Demi nama Yesus orang Nazaret itu. Apa? Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. So, please. Jangan, kelemahan itu jangan di-entertain. Sekali lagi kamu bukan lagi anak-anak. Kamu bukan lagi orang-orang yang harus diperhatikan. Saatnya kamu bangkit jadi warrior-nya Tuhan. Dan saatnya kamu memperhatikan orang-orang lain. Saatnya sekarang kamu membangun bait Allah di luar sana. Di mana Roh Kudus harus tinggal atas orang itu. Ngerti? Roma 8 ayat 37 terakhir. Roma 8 ayat 37, 1, 2, 3. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia. Yang setuju katakan amin. Amin. Tetapi dalam semuanya itu kita apa? Lebih daripada. Janji firman Tuhannya nggak gini loh. Kamu akan menang. Kamu akan bertanding dan kamu akan menang. Enggak. Tuhan udah kasih patok loh ini.
Kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Artinya mau apapun yang jadi peperangan kita, kita menang. Kayak peperangan yang canda-canda gitu. Ngapain perang kalau udah menang? Kan gitu ya. Tapi memang itu battlefield yang harus kita hadapi. Jangan mundur 1 senti pun dong. Ayo hadapin, ayo menangin. Karena kamu sudah lebih daripada menang. Tinggal datang, iblis, kam sini gue sikat. Pak, ambil. Oke? Jangan mau kalah sama iblis, amin. Jangan mau dibodoh-bodohin sama iblis, amin. Kemarin kita udah sama-sama belajar ketika kau masuk dalam peperangan rohani. Ya, kau memenangi pertempuran, ada apa aja yang diambil ketika di dalam peperangan, apa aja yang kamu peroleh? Harta kau memperoleh harta rampasan. Kau memperoleh berkat-berkat yang harusnya menjadi milikmu yang selama ini ditahan sama iblis. Berpindah ke tanganmu. Tapi banyak kan orang Kristen ngapain? Males kan. Berdoa minta aja enggak kan. Terus ngiri kalau ada orang berhasil dapetin itu kan. Bertobat. Ada hal-hal yang Tuhan kasih. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan kita harus perangi supaya kita bisa ambil itu. Oke? Yang kedua yang kamu dapat ketika kamu berperang. Adalah daerahmu atau wilayahmu makin diperluas. Itu bicara soal apa? Kapasitasmu makin diperlebar sama Tuhan. Ya. Dan kau akan jadi well known, akan dikenal orang. Kau akan dikenal orang. Maka dari itu hari ini juga putuskan Tuhan. Aku mau bangkit. Datang sama Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Selama ini kamu kalah-kalah terus, no. Hari ini kamu harus menang. Selama ini ada di area itu kamu kalah terus, no. Di area emosi kamu kalah terus, no. Hari ini kamu harus menang. Di area keuangan kamu kalah terus, no. Hari ini kamu harus menang. Di area keluarga kamu selalu kalah terus, no. Hari ini kamu harus menang. Hari ini kamu harus menang karena Tuhan sudah menetapkan, mendestinikan kamu lebih daripada pemenang. Amin. Siapa yang mau berperang? Angkat tanganmu. Siap-siap untuk menang, amin. Mari kita tutup Alkitab kita, ya kita nyembah Tuhan.